Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kartika Novida Priyanti dan rekan-rekan saya Jiran Fatin. Saya Muhammad Faisal. Di sini kami mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, jurusan Keperawatan, ingin memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu sekalian tentang risiko infeksi berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang perawatan tali pusat. Selanjutnya untuk materi, saya serahkan kepada rekan saya. Ya, di sini sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya untuk ibu-ibu semua? Apakah baik? Ya, di sini saya Muhammad Faisal. Di sini saya pemateri akan menyampaikan sebuah penyuluhan. Di sini saya akan menyampaikan penyuluhan resiko infeksi berhubungan dengan kurangnya pengetahuan tentang perawatan tali pusat. Nah, di sini tujuan saya ingin memberikan penyuluhan ini supaya ibu-ibu mengerti dan tahu bagaimana cara perawatan tali pusat yang benar. Baiklah, tolong ibu-ibu tolong diperhatikan ya, saya menjelaskan ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi tali pusat. Sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum tentang infeksi tali pusat? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang infeksi tali pusat. Nah, di sini ada infeksi tali pusat. Nah, di sini terinfeksinya funiculus umbilicalis atau saluran kehidupan bagi janin. Dalam kandungannya dan sisa potongan tali pusat bayi yang terinfeksi, pada ujung tali pusat akan mengeluarkan nanah. Dan pada sekitar pangkal tali pusat akan memerah dan disertai edema. Nah, itulah yang dimaksud dengan infeksi tali pusat. Nah, di sini kita akan membahas tentang perawatan tali pusat, Ibu. Sebelumnya Ibu telah melahirkan anak bayi nih. Sebelumnya Ibu tahu belum tentang cara perawatan tali pusat yang benar seperti apa? Belum ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit nih perawatan tali pusat. Nah, perawatan tali pusat itu cara untuk membersihkan tali pusat itu agar tidak terjadinya infeksi. Infeksinya itu bisa berupa dia bernanah, bau tidak sedap, ataupun dia bisa mengakibatkan luka yang cukup lama. Di sini biasanya tali pusat itu mengering dan bisa putus sendiri pada hari ke-7 atau hari ke-10. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih cara membersihkannya. Membersihkan tali pusat itu yang pertama kita harus cuci tangan, Bu. Harus cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita harus bersihkan tali pusat itu menggunakan kapas ataupun kakembat. Terus yang ketiga, bungkus tali pusat dengan kasa kering. Dan pastikan jangan sampai tali pusat itu tertutup oleh namanya gurita. Itu akan membuat tali pusat itu menjadi lembab. Terus yang terakhir, cuci tangan setelah melakukan perawatan kembali. Nah, di sini saya punya tips nih dalam merawat tali pusat agar tidak terinfeksi. Yang pertama, pakaian atau popok yang dipakai jangan sampai menutupi tali pusat karena itu akan membuat tali pusat itu lembab. Nah, biasanya kalau lembab itu tali pusat akan terinfeksi, mudah terinfeksinya. Terus yang kedua, jaga kebersihan tali pusat. Setelah mandi, Ibu bersihkan dengan kakembat tadi, terus ditutup lagi dengan kasa kering. Terus yang ketiga, jika Anda sedang memandikan si buah hati, jangan sampai tali pusat itu tenggelam di bawah, berada di bawah air, jangan sampai terendam. Itu akan menimbulkan tali pusat itu lembab dan juga akan membuat tali pusat itu iritasi, Bu, karena terkena air. Terus yang terakhir, biarkan tali pusat itu mengering dan lepas sendiri. Jangan sampai Ibu karena bingung kok ini masih ada, setelah 7 atau 10 hari itu Ibu lepaskan sendiri. Nah, nih di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan, Ibu, agar tali pusat tidak terinfeksi. Yang pertama itu jangan bungkus tali pusat dan mengoleskan cairan apapun. Jadi Ibu kalau sudah membersihkannya, ditutup saja dengan kasa kering, tidak perlu lagi dioles minyak-minyak ataupun herbal-herbal yang lain. Terus yang kedua, jika bentuk tali pusat kotor, Ibu harus bersihkan. Bersihkannya pun dari arah tali pusat yang sudah dipotong sampai ke atas, jangan dari arah bawah dari arah atas ke bawah. Itu akan mengakibatkan kotoran itu masuk ke tali pusat yang ada di bawah. Itu akan mengakibatkan tali pusat itu menjadi iritasi. Biasanya kalau Ibu membersihkannya salah, itu akan mengakibatkan resiko infeksi, akan mengakibatkan tali pusat itu lama untuk lepas. Terus yang ketiga, penggunaan popok pada bayi. Saat tali pusat dipotong, maka harus perhatikan penggunaan popok bayinya.
Jadi ibu boleh menggunakan popok bayi tapi tidak boleh terlalu sering karena itu akan membuat daerah tali pusat itu akan lembab. Nah, di sini nih ada tanda-tanda tali pusat bayi yang terinfeksi ibu. Nah, yang pertama itu ada bernanah, yang kedua ada bau tidak sedap, terus yang ketiga bayi tidak banyak menangis. Ditandai pula dengan malas minum biasanya kalau bayi-bayi ibu. Terus demam karena infeksi yang terkena pada tali pusat tersebut. Nah, di sini ada pencegahannya nih, pencegahan infeksi pada tali pusat. Yang pertama itu merawat tali pusat dengan benar. Nah, yang tadi yang seperti saya jelaskan itu merawatnya setelah mandi itu harus dibersihkan, terus ditutup kembali dengan kasa kering. Terus kalau misalnya dia kotor, cuci luka tali pusat itu. Tapi setelah dicuci harus dikeringkan kembali, jangan sampai dia lembab. Terus yang ketiga itu dilarang membubuhkan atau mengoleskan cairan apapun ke dalam tali pusat itu agar tali pusatnya itu tidak lembab. Karena keadaan lembab pada tali pusat akan mengakibatkan resiko infeksi. Nah, baiklah, itulah penyuluhan dari saya. Nah, di sini saya akan mengevaluasi sedikit nih. Kan tadi saya sudah banyak menjelaskan tentang pengertian tali pusat, tentang pengertian perawatannya, terus infeksinya. Tadi kan ada saya jelaskan sedikit cara membersihkan segala macam, tanda-tanda infeksinya. Saya ingin tanya-tanya nih kepada ibu. Sebelumnya tadi kan saya sudah menjelaskan nih tanda-tanda dan gejalanya. Seperti apa sih infeksi pada tali pusat? Boleh ceritakan Bu yang tahu? Ya, Pak Jadi boleh? Sebutkan namanya ya dia. Nama saya Riri Fabriani. Tadi di situ dijelasin tanda apa? Tali pusat itu gimana? Itu ada kayak bernanah, terus bau tidak sedap, terus anaknya itu jarang, menangisnya itu jarang. Ya, benar sekali Bu, itulah salah satu tanda-tanda dan gejalanya jika bayi terinfeksi tali pusat. Nah, selanjutnya saya ingin tanya nih cara membersihkan tali pusat yang tahu. Ya, kepada Ibu Lufi. Dari cuci tangan, Ya, cuci tangan. olesin alkohol pakai kapas, terus Ya. habis itu bungkus tali pusatnya itu dengan menggunakan kasa kering. Kemudian cuci tangan setelah melakukan perawatan. Terus pakaian atau popok yang dipakai jangan sampai menutupi tali pusat. Kemudian jaga kebersihan tali pusatnya, jangan sampai terkena kotoran. Kemudian biarkan tali pusat mengering. Oh ya, baiklah Bu, benar sekali. Nah, itulah yang tadi kita yang penyuluhan yang saya sampaikan. Nah, di sini ada sedikit video nih buat ibu-ibu bisa lakukan di rumah. Video tentang perawatan tali pusat. Tolong diperhatikan ya Bu ya.
sampai benar-benar kering ya Bu. Karena prinsip perawatan tali pusat itu adalah bersih dan tentunya kering. Itu akan menggunakan tali pusat mudah dan cepat. Sudah benar-benar kering. Ya, setelah atau Nah, tadi kan ibu-ibu dari video ya Bu ya. Nah, setelah menonton video yang ditampilkan, di sini ada nggak dari ibu-ibu sekalian yang ingin bertanya? Ya Ibu, namanya siapa? Nama saya Bu Siska. Ya Ibu Jessica. Jadi saya mau bertanya kepada Mbak, pembersihan itu berapa hari sekali ya Mbak? Oh iya. Lalu ada yang lain? Yang ingin bertanya? Yang mana nih? Ya, Ibu namanya siapa? Ibu Santi, pertanyaannya? Saya ingin bertanya Mbak, jika di rumah tidak ada alkohol atau obat merah, bisa diganti pakaian lain? Terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Ya, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Jessica tadi. Apakah berapa kali dalam sehari cara membersihkan peralatan tali pusat? Nah, Bu, di sini saya menjawabnya cara membersihkan itu hanya 2 kali dalam sehari. Jadi pada saat bayi mandi pagi dan juga bayi mandi sore. Jadi waktu itulah ibu cara melakukan pembersihan tali pusat. Jadi waktu mandi pagi dan mandi sore saja ya, Bu ya. Untuk pertanyaan dari Ibu Santi ya tadi ya. Dari pertanyaan Ibu Santi, kalau tidak ada alkohol atau obat merah, itu bisa diganti dengan air hangat Bu. Bisa air hangat. Untuk cara pembersihannya bisa menggunakan air hangat. Lalu setelah menggunakan air hangat, Ibu membilasnya dengan air bersih, mengelapnya dengan air bersih. Tapi jangan sampai terendam ya Bu, peralatan tali pusat, karena itu akan menyebabkan infeksi. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembali lagi kepada Apakah ibu tadi yang bertanya sudah paham? Baiklah, selanjutnya di sini pemateri kami akan menyampaikan kesimpulannya. Baiklah Bu, di sini kesimpulan dari keseluruhan kita pada siang hari ini adalah bagaimana cara perawatan tali pusat yang benar. Jadi Ibu jangan perlu khawatir ataupun takut untuk membersihkan tali pusat. Jangan nunggu ke tenaga medis dulu. Ibu bisa melakukannya di rumah, bisa melakukannya home care, bisa membersihkannya sendiri. Kalaupun tidak ada alkohol, tidak ada betadine, Ibu bisa membersihkannya dengan air hangat. Terus juga prinsipnya harus bersih Bu, tidak harus steril, tidak. Dia harus bersih saja. Dan juga harus diingat perawatan tali pusat itu tidak boleh merendamnya di air tali pusat karena itu akan menyebabkan infeksi. Jadi kalau ibu-ibu ingin benar cara melakukan perawatan yang benar itu seperti apa, cukup melakukannya di rumah. Cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya ini cukup simpel sih Bu, dari arah tali pusat dari atas sampai ke bawah. Jangan ibu melakukannya itu berkali-kali, hanya cukup satu olesan saja, ganti dengan kapas yang baru, oles lagi ganti kapas baru. Jadi itu prinsip yang benar agar nanti tali pusat anak ibu tidak terkena infeksi. Mungkin itu sih kesimpulan penyuluhan kita pada sore hari ini. Cukup sekian.